Video kali ini kita akan membahas salah satu soal CA di akuntansi manajemen lanjutan. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita lihat dulu apa yang diminta oleh soal, biar tidak buang waktu. Nah, di sini kan yang diminta adalah ketika perusahaan ingin mendapatkan untung 30 juta, berapa besar kilogram ikan tongkol yang harus ditangkap. Nah, kita bagi dulu komponennya menjadi fixed cost dan variable cost. Nah, fixed cost-nya itu terdiri dari apa saja kita lihat. Saat ini ada satu kapal eh, lautnya 5 hari, biaya sewa kapal. Nah, sewa kapal ini dia fixed cost ya. Kalau fixed cost itu kan mau berapapun revenue yang dihasilkan, itu biayanya tetap. Ini satu. Terus yang kedua itu ada um, ada 8 orang yang bertugas ya, yang di mana masing-masing orangnya dibayar 8.000 30.000 per jam. Oke, berarti nanti upah ABK-nya itu berapa ya? Per jam ya, karena dia kan berarti upah ya. Kenapa upah masuk ke fixed cost ya? Karena dia kan dibayarnya sesuai tarif per jam, bukan sesuai dengan berapa revenue yang dia dapat. Oke, nah ini ketemu kalau dihitung, oke, kalau dihitung ketemu 28.800.000. Ini didapat dari mana ya? Kita hitung dari dia kan 8 orang ya. 8 orang dikali dengan berapa jam sih dia? Dia kan 120 jam per hari. Nah, per jamnya itu dikenakan tarif 30.000. Oke. Selanjutnya ada informasi apa lagi nih? Bahan bakar yang digunakan itu 1.000 liter, di mana harga belinya itu 6.500 per liter. Ya, ini mungkin karena soal lama ya. Harganya masih murah. Berarti ini bahan bakar. Kita tulis bahan bakar itu adalah dia butuh 1.000 liter, dikalikan per liternya adalah 6.500 rupiah, ketemu 6.500.000. Oke, kalau kita total, ini ketemu 85.300.000. Nah, setelah fixed cost kita tentukan, kita harus tentukan variable cost-nya. Ingat ya, kalau variable cost itu biasanya dia generate dengan apa yang namanya pendapatan. Ya, di sini kan dia bilang biaya komisi, ya. Biaya komisinya ini adalah 10% dari nilai jual ikan. Nah, ini contoh fixed cost, variable cost. Biaya komisi adalah 10% dari nilai jual. Oke. Nah, yang ditanya nomor satu kan, kalau perusahaan pengen untung 30 juta, berapa sih yang harus didapat gitu kan? Nah, ada formula ya. Formulanya itu bahwa target laba sama dengan kontribusi margin dikali unit dikurang fixed cost. Nah, yang perlu kita tentukan adalah unitnya. Nah, target laba tadi perusahaan pengen berapa? 30 juta. Kontribusi marginnya, ingat ya, rumus kontribusi margin itu, ya, kontribusi margin itu adalah sales per unit dikurang variable cost per unit. Oke, sekarang di soal disebutkan kalau em, harga jual per unit itu 30.000 per kilogram. Nah, variable cost-nya itu adalah 10% nih dari nilai jual, dari sales, dari 30.000. Berarti 30.000 dikurang 3.000. Ketemu kontribusi marginnya adalah 27.000 rupiah per kilogram. Sehingga kita bisa tentukan di formulanya 27.000 kali katakanlah unit dikurang dikurang fixed cost. Fixed cost-nya itu 50.300.000. Sehingga nanti unit yang yang ditanyakan kan dia kita harus dapat tongkol berapa kilo sih untuk bisa dapat keuntungan 30 juta. Nah, ketemulah nanti unitnya itu sama dengan kalau dihitung itu 4.270 kilo misalnya. Karena ada komanya. Nah, oke, selesai untuk nomor satu. Nomor dua, buktikan jawaban Anda dengan menggunakan laporan laba rugi dengan format variable costing atau direct costing ya. Jadi kalau direct costing itu kita lihat di sini aja di nomor dua. Ya, direct costing itu em, sales variable cost itu adalah kontribusi margin. Kontribusi margin dikurang
fixed cost itu adalah laba. Nah, salesnya ini kan bisa dalam bentuk price, ini quantity, dan ini total. Kita masukkan tadi informasinya salesnya itu price-nya itu 20 sorry 30.000. Nah, kuantitinya kita masukin yang 4270 ini. Ya harusnya sih ini komanya masuk ya, sekian-sekian. Nanti ini ketemu 128, 111, 111,11 gitu. Ini variable cost-nya masuk yang 3.000 ini dikali, ini kita kalikan. 4270, koma sekian ketemu nanti 12, 811, 111,11. Sehingga nanti ketemu kontribusi margin totalnya adalah 115.300.000 dikurang fixed cost adalah 85.300. Sehingga labanya, target labanya yang diharapkan adalah 30 juta sesuai yang diminta. Jadi untuk pembuktian. Oke, nomor tiga, itulah besarnya safety margin kapal tersebut. Oke, safety margin itu formulanya adalah quantity saat break even point itu selisih ya, ya. Quantity aktual dengan quantity break even point ini selisihnya. Atau penjualan aktual dikurang penjualan saat BEP, break even point. Nah, untuk menghitung break even point ya, ini kita bisa pakai formula. Nah, sebenarnya untuk menghitung break even point ini nanti ada di video CA itu yang saya bahas khusus terkait dengan turunan kenapa ada rumus ini, kenapa rumus ini gitu ya. Nah, secara langsungnya kita bisa tulis formula untuk menghitung quantity saat break even point itu kita harus saat laba sama dengan nol itu berapa sih jumlah yang harus kita jual. Nah, rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan kontribusi margin per unit. Kontribusi per unit itu ini. Berarti fixed cost-nya tadi kita tentukan 85.300.000 dibagi 27.000. Sehingga quantity BEP-nya ya itu ada di 3159 ya, 26 ya. Ini mungkin kita bulatkan ke 3159. Nah, Q aktualnya ternyata si perusahaan ikan ini dia memperoleh kurang lebih dia dapat 6.000 kilogram. 6.000 kilo ini kilo sehingga margin of safety-nya itu ya kita tinggal kurangkan 6.000 dikurang 3159,26 atau kalau kita bulatkan itu 2841 kilo. Nah, kalau nomor hmm, 4 nanti mungkin kita bahas di video berikutnya. Kurang lebih konsepnya sama. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.